Assalamualaikum sahabat Lazisku, apa kabarnya sahabat Lazisku di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di podcast Lazisku bersama saya Afifah, Lazisku Talk. Dan hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang akan muncul biasanya di Idul Fitri, karena sebentar lagi akan Idul Fitri ya sahabat Lazisku. Dan sudah hadir bersama kita di studio Dokter Alfa. Apa kabarnya Dokter Alfa hari ini? Baik, baik Bu. Baik ya. Uh, Dokter, di sini kita akan membahas tentang penyakit yang biasanya muncul di Idul Fitri ini, yaitu penyakit kolesterol. Iya, benar. Mungkin ini sudah umum ya, sudah sering terdengar karena di Idul Fitri banyak makanan bersantan. Mungkin secara umum dulu nih, Dokter bisa dijelaskan dulu penyakit kolesterol itu penyakit apa, Dok? Oke. Jadi sebelumnya kita jelasin dulu yang mengenai kolesterol itu sebenarnya apa sih. Jadi kolesterol ini adalah salah satu bentuk lemak, tapi spesifiknya adalah lemak yang beredar di pembuluh darah kita, di darah kita. Jadi kan ada lemak yang memang terdeposit di kulit, dan ada juga yang di darah. Nah, yang di darah ini adalah kolesterol. Nah, jadi secara garis besar itu ada 3 jenis kolesterol, yaitu pertama LDL, HDL, dan juga trigliserida. Nah, jadi ketiga ini Mbak, sebenarnya kita kalau ada kelainan dari ketiga jenis kolesterol ini biasanya kita sebut sebagai dislipidemia. Karena itulah biasanya, tapi kita dalam bahasa sehari-hari biasanya kita nyebutnya kolesterol aja gitu. Gitu ya, Dok. Tadi kalau itu kan bahasa dokter ya. Kalau saya sebagai orang awam mungkin nggak ngerti LDL apa yang tadi, Dok, ada 3 jenis kolesterol. Iya, jadi tadi kan kita ada 3 jenis ya, LDL, HDL, dan trigliserid. ADL, trigliserid. HDL, iya. LDL ini low density lipoprotein, yang HDL itu high density lipoprotein, dan juga trigliserid tadi. Nah, jadi ketika kita memeriksa kadar kolesterol, nah ketiga profil lipid ini harus kita pertimbangkan karena ada batas minimal untuk yang dianggap sehat. Jadi yang LDL ini dia harus kita pertahankan rendah. Kalau nggak salah kira-kira harus di bawah dari 100. Dan yang HDL ini harus kita pertahankan tinggi atau di atas 60 biasanya. Sedangkan kalau trigliserid dia kita harus pertahankan di bawah 250. Nah, jadi ketiga jenis kolesterol ini ada fungsinya masing-masing, tapi tentu secara normal kita harus mempertahankannya dalam batas yang optimal, karena ketika tidak kita pertahankan dalam batas yang optimal tadi akan ada risiko-risiko ke tubuh gitu. Gitu ya, Dok. Berarti kalau lemak gendut di kulit itu masuk kolesterol bukan ya, Dok? Itu jadi kalau lemak yang ada di kulit kita, di bawah kulit kita yang bikin gendut itu bukan kolesterol, tapi penyebabnya sama-sama karena mungkin kebanyakan makan makanan yang berlemak begitu. Gitu ya, tapi yang berbahaya tadi lemak di dalam darah. Iya, gitu lemak ya, yang terlalu tidak seimbang lah di dalam darah ya, profil lipid tadi, kolesterol tadi. Gitu ya, Dok. Mungkin dari pandangan Dokter Aufa sendiri, kalau untuk penyebab paling sering terjadi nih kita terkena penyakit kolesterol itu karena apa, Dok? Oke, jadi secara garis besar sama aja kayak penyakit-penyakit yang menyebabkan yang berhubungan dengan kegendutan ya, karena kebanyakan makanan yang berlemak dan kurang aktivitas, itu aja. Jadi ketika kita terlalu banyak makanan berlemak, tentu akan banyak lemak yang diabsorpsi di usus kita ya. Jadi akan lebih banyak lemak yang beredar di sirkulasi darah kita, dan juga di tubuh kita, termasuk juga lemak yang bikin gendut tadi yang di bawah kulit. Dan juga kalau kita kurang aktivitas fisik akan menyebabkan metabolisme lemak ini terganggu. Jadi kita akan lebih banyak akan sedikit membakar lemak. Jadi sedangkan tentu kita harus mempertahankan lemak itu seoptimal mungkin dengan cara berolahraga tadi. Olahraga ya. Jadi sahabat Lazisku jangan lupa olahraga biar resiko kolesterolnya lebih sedikit ya, lebih kecil ya. Kalau jarang olahraga, makanannya berlemak, otomatis jadi gemuk badannya dan beresiko terkena penyakit kolesterol gitu ya, Dok.
Mungkin dijelaskan juga nih dok, kalau bagi yang sudah terkena penyakit kolesterol ini apa sih yang maksudnya akibatnya apa sih untuk si uh, pasien yang terkena kolesterol ini dok? Oke, jadi ketika kolesterol itu tidak seimbang di dalam darah, akibatnya nanti dia ini bersirkulasi di dalam darah, dia akan menyebabkan penyakit di pembuluh darah tentunya. Salah satunya adalah yang paling sering penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, penyakit jantung dan juga stroke karena dia juga melewati pembuluh darah otak kan. Jadi kolesterol ini akan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah yang mana lama kelamaan dia akan menyebabkan istilahnya mungkin kasarnya ibaratnya bikin macet di pembuluh darah itu sehingga nanti sel-sel darah akan terhambat dan ikut menumpuk bersama kolesterol, menumpuk dan menempel. Nanti kelamaan dia mulai dari agak macet nih, dia benar-benar akan menutup dari pembuluh darah sehingga sirkulasi darah tadi terhambat dan itulah yang menyebabkan orang bisa serangan jantung, stroke karena tadi kan pembuluh darahnya aliran darahnya terhambat ya karena akibat dari penumpukan kolesterol yang juga dibarengi dengan penumpukan sel-sel darah tadi. Itu bahayanya. Itu bahayanya ya dok. Jadi kalau sudah kadar kolesterolnya di atas ambang batas normal, ini bisa menyebabkan ke penyakit lainnya juga ya dok, Iya, seperti benar. penyakit jantung dan stroke ya. Iya. Jadi bisa komplikasi jatuhnya seperti itu ya dok. Benar. Dan kalau untuk pencegahannya sendiri nih dok, agar jangan sampai kita terkena penyakit kolesterol ini, mungkin makanan yang harus dimakan tuh apa? Ada tips nggak dari dokter Alfa? Oke. Jadi mungkin ini berkaitan dengan yang nanti kita Idul Fitri ya. Kira-kira bagaimana nih kontrolnya? Apa yang harus dimakan? Terus apa yang nggak boleh dimakan gitu ya? Yang harus dikurangi maksudnya. Jadi kolesterol tentu karena dia banyak di makanan yang berlemak, ini juga termasuk bukan hanya kayak makan makanan dari daging atau rendang seperti itu ya, bukan hanya uh, dari makanan berlemak lain misal sate, tapi juga dari santan terutama ya, karena santan itu juga mengandung lemak dari kelapanya itu ya. Jadi yang tentu yang seperti itu harus kita kurangi semaksimal mungkin. Kalau memang dikira tidak terlalu ingin, tidak dikurangi makannya. Kurangin ya dok, Ya, karena porsinya kalau biasanya makan pakai piring besar, ambil pakai piring kecil gitu. piring kecil aja. Karena kan kalau udah lebaran nih, di satu rumah Iya. sediain ini opor ya, pindah ke satu rumah opor lagi, bisa satu hari makan banyak banget Iya. santannya dan itu tadi rendang dan segala macam. Iya. Kalau untuk kue lebaran sendiri nih dok, ada pengaruhnya nggak ke Iya. kolesterol? Jadi kalau kue lebaran mungkin pengaruhnya lebih ke gula darah ya. Jadi kan itu manis banget kadang-kadang biasanya. Baik, Iya. jadi itu Jadi beda. tetap semuanya harus kita kontrol walaupun kita memang harus makannya karena nggak enak kan di rumah orang biasanya bertamu, tapi tetap kita harus kontrol sebaik mungkin apa yang kita harus makan dan apa yang harus kita kurangi. Dan juga nanti tambahan untuk mengurangi penyerapan kolesterol di usus, ternyata ada ya makanan yang bisa kita makan. Apa itu dok? Jadi kita bisa makan makanan berserat, lebih tepatnya serat yang bisa diserap air. Jadi serat ini ternyata fungsinya dia bisa mengikat lemak di usus kita sehingga dia akan dibuang melalui BAB. Jadi dia tidak diserap oleh usus. Baik, serat ini biasanya didapat di sayuran seperti itu. Ya benar. Jadi terutama yang paling baik adalah tadi yang saya sebutkan ada serat yang diserap air dan ada serat yang tidak diserap air. Serat yang diserap air ini banyak di buah-buahan seperti apel, pir, terus kacang merah dan juga sayur-sayuran. Jadi mungkin ketika kita bertamu ya sambil makan makanan berlemak tadi, kalau ada makanan-makanan yang saya sebutkan seperti apel tadi boleh sekaligus dimakan karena itu sangat baik ternyata untuk mengikat lemak agar tidak terabsorpsi lebih banyak di usus. Gitu ya dok. Atau tipsnya nih juga untuk sahabat lazisku di rumah, bisa disediakan di kulkasnya buah-buahan. Jadi untuk menetralisir dari makanan-makanan berlemak yang disediakan di hidangan Idul Fitrinya gitu. Dan bagi pasien yang sudah terlanjur terkena kolesterol nih dok, apa sih obatnya atau terapinya seperti itu dok? Jadi
Biasanya kan kalau kita periksa kolesterol adalah yang kita periksa menggunakan alat yang biasanya ada di puskesmas atau di kita sendiri ada, itu biasanya kita periksa kolesterol total ya. Jadi kolesterol total itu juga bisa untuk kita mendiagnosa dari kenaikan kolesterol, tapi akan lebih baik jika kita periksa profil lipid lengkap, yaitu tadi yang saya sebutkan LDL, HDL sama trigliserida. Nanti soalnya jika kita bisa meriksa 3 profil lipid ini, nanti tata laksana atau pengobatannya bisa berbeda jika kita hanya tahu tingkat kolesterolnya saja. Jadi yang paling sering ketika kita tahu ada kolesterol kita tinggi, yaitu di bawah 200, adalah kita biasanya akan diberi yang namanya simvastatin. Simvastatin ini memang fungsinya adalah untuk dari menurunkan kolesterol total. Tapi akan lebih baik, memang tadi seperti yang saya sebutkan, jika kita bisa periksa profil lipid ketiganya. Gitu. Oke, tapi kalau untuk periksa ketiganya ini bisa di puskesmas juga, Dok? Kalau saat ini, kalau di puskesmas hanya bisa periksa kolesterol total saja, karena profil lipid itu harus periksa di lab yang agak besar mungkin ya. Gitu ya. Jadi bagi yang sudah pernah punya riwayat penyakit kolesterol, mungkin ini harus lebih berhati-hati untuk makan di hidangan Idul Fitri gitu ya, Dok. Dan bagi yang belum terkena, mungkin tadi antisipasinya bisa sediakan buah di rumah seperti itu ya, Dok. Mungkin ada lagi tambahan nih, Dok, terkait penyakit kolesterol yang ingin disampaikan kepada pemirsa Lazisku di rumah. Ya, terutama tadi sudah mengenai makanannya ya, dan juga jangan lupa aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, karena itu bisa mencegah dari penyakit kardiovaskular yang mana itu tadi komplikasi dari kolesterol. Dan juga kalau ada yang masih riwayat merokok, itu berhenti merokok, karena ternyata merokok ini juga bisa menyebabkan yang tadi ada penumpukan di pembuluh darah, itu bisa akan meningkatkan risiko stroke ataupun kardiovaskular tadi. Jadi selain dari kita mengurangi makan, kita tentu harus mengubah lifestyle kita secara agar lebih baik ya, dengan cara aktivitas fisik tadi dan juga berhenti merokok. Mungkin itu saja sih. Itu saja ya. Wah, terima kasih banyak tipsnya nih, Dok. Yang paling penting tadi untuk perokok ya, perokok berat mungkin di luar sana, agar lebih sehat, sebaiknya berhenti merokok begitu ya, Dok. Benar sekali. Baik, ini terima kasih banyak Dokter Alfa untuk waktunya, sharing-sharingnya, ilmunya untuk kita semua pemirsa di rumah. Dan jangan lupa nih untuk sahabat Lazisku, untuk video ini bisa di like, di komen, di subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar ketika kita upload video yang baru, sahabat Lazisku langsung bisa nonton videonya. Dan jangan lupa juga bagi sahabat Lazisku, mumpung masih bulan Ramadan, jadi bisa menyalurkan zakat, infak, sedekahnya ke Lazisku. Nanti di bawah ini akan kita tulis nomor rekeningnya, atau bisa juga kunjungi sosial media kita, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, juga di website di lazisku.id. Baik, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas kembali, sahabat Lazisku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.